Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ji arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang saya hormati pengurus Masjid Songkoreca, Bapak Andi Muhammad Yamin dan jajarannya. Kemudian Ustaz Profesor Lukman Arage sebagai penceramah kita, Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat, tokoh agama, jamaah, sholat isya, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada malam hari ini, malam ke-30, bila nanti hasil isbatnya mengatakan bahwa dicukupkan 30, maka tentu besok kita akan kembali berpuasa atau melanjutkan puasa kita. Dan salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni al-Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya dua hal yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, silaturahim sekaligus salat berjamaah. Pertama, bahwa sebagai kaum muslimin tentu kita merasa bersedih bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan, di mana tidak ada kepastian dan tidak ada kejelasan bahwa apakah kita tahun depan akan kembali bersama dengan bulan suci Ramadan. Dan tentu kita berharap dengan bulan suci Ramadan ini semakin menguatkan keimanan kita, menguatkan semangat kita untuk membangun bangsa kita, membangun daerah kita, dan membangun keluarga dan pribadi kita semuanya. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita menjadi orang-orang yang terbaik setelah meninggalkan bulan suci Ramadan ini. Yang tentunya kita juga bangga dan bersyukur pada Subhanahu wa taala bahwa sampai ke hari 29 kita diberikan kesehatan dan nikmat untuk tetap berpuasa dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini akan menghapus daripada dosa-dosa kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Yang kedua, Bapak sekalian, saya sampaikan kembali bahwa alhamdulillah kami tentu mohon doa dan dukungannya semua. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bersama-sama membangun Bone lebih baik ke depannya. Sebagaimana visi kami adalah beramal membawa Bone menjadi mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan. Alhamdulillah kurang lebih sebulan ini saya perlu sampaikan pada jamaah semua banyak sekalian bahwa ada beberapa hal yang kami sudah laksanakan untuk masyarakat Bone. Bagaimana supaya betul-betul pemerintahan yang ada ini memberikan pelayanan dan melakukan perubahan yang terbaik untuk Kabupaten Bone ini. Khusus untuk di Kota Watampone ini, alhamdulillah Pak Bupati dan kami semuanya jajaran kita punya komitmen bagaimana kota kita ini, kota tercinta Bone ini, Watampone ini, kita jadikan kota yang bersih, yang jauh dari sampah Bapak sekalian, dan indah. Saya kira komitmen ini bukan hanya komitmennya pemerintah, tapi harus menjadi komitmen kita semuanya. Harus menjadi sikap kita semuanya bahwa ini adalah gotong royong kita semuanya, Pak. Kalau hanya pemerintah saya kira terbatas, apalagi pemerintah bukan hanya mengurusi sampah ataupun kebersihan, tapi hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu saya berharap kita semuanya menjadikan masalah kebersihan sebagai masalah yang penting, karena kita tahu bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, karena ini hubungannya dengan keagamaan kita, maka kita jadikan kegiatan kebersihan ini adalah sesuatu yang bernilai ibadah gitu. Ya, oleh karena sekali lagi mudah-mudahan insya Allah dengan kebersamaan kita harus jadikan kota ini, bukan hanya kota ini tapi seluruh Bone ini menjadi daerah yang nyaman untuk ditempati, daerah yang bersih, indah dan nyaman untuk kita semuanya. Kemudian langkah yang kami sudah lakukan selama kurang lebih 1 bulan ini adalah bagaimana menyehatkan APBD kita Bapak sekalian. Kita tahu bahwa APBD adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk bagaimana meningkatkan ekonomi kita, bagaimana kita bisa menguatkan pendidikan kita, menguatkan sumber daya manusia kita dan pelayanan kepada masyarakat kita gitu. Insya Allah dengan kebersamaan dan sama-sama kita, saya yakin bahwa Bone kedepannya akan menjadi Bone yang lebih baik. Tentu memang diperlukan pengorbanan kita semuanya, bukan hanya pemerintah tentunya ya. Insya Allah Pak Kepala Inspektorat ada di sini. Kami betul-betul bekerja bersungguh-sungguh bagaimana kita mengelola APBD kita yang prudent, APBD kita yang betul-betul yang harus lebih banyak untuk rakyat kita gitu. APBD kita harus berpihak pada kepentingan rakyat kita.
Ya, dan alhamdulillah dengan saya katakan tadi bahwa dengan kebersamaan tadi sudah kita lakukan. Termasuk juga saya sampaikan bahwa alhamdulillah dengan kebersamaan dan komitmen kami bagaimana kita bisa kepentingan publik, program pembangunan publik yang kita utamakan dibandingkan dengan kepentingan daripada kebutuhan pemerintah itu sendiri. Ya, jadi kami Bapak sekalian dengan adanya penghematan dan juga refocusing ini, insya Allah kita akan bawa anggaran tersebut untuk perbaikan jalanan kita di Kabupaten Bone ini, termasuk jalanan di Watampone ini yang banyak rusak Bapak sekalian. Insya Allah dalam waktu dekat setelah kita refocusing ini, setelah kita parsial ini, kita berharap perbaikan jalan di Watampone ini sudah bisa kita mulai. Dan kemudian kedua, kita tahu di Bone ini banyak juga lampu jalannya yang tidak menyala Pak. Padahal setiap tahun kita membayar kurang lebih 30 miliar Pak untuk bayar pajak lampu jalan. Tapi dipakai atau tidak dipakai kita bayar 30 miliar per tahun. Oleh karena itu komitmen kami bagaimana semua titik lampu itu kita pasang lampu semuanya nantinya, sehingga kota kita ini menjadi kota terang, kota yang nyaman dan aman untuk kita semuanya gitu. Ya, jadi itu menjadi komitmen kami bagaimana betul-betul nanti insya Allah Bone ini bisa lebih terang sehingga orang datang ke Bone ini juga nyaman Pak sekalian. Yang ketiga tentunya bagaimana kita memperkuat pelayanan publik Pak. Ya, jadi Bapak sekalian kita berharap bahwa kedepannya tidak boleh lagi ada pelayanan publik yang memberatkan masyarakat kita Pak. Apalagi namanya pungli, pungutan liar, itu tidak boleh karena itu melanggar daripada aturan yang ada gitu ya. Jadi kita berharap nanti kalaupun ada pungli yang di masyarakat harus bayar di tempat-tempat pelayanan pemerintah harus dilaporkan kepada kami agar kita bisa tindak lanjuti karena ini bagian daripada tugas itu pemerintah itu sendiri gitu ya. Kemudian terakhir Bapak sekalian, saya melihat ada potensi besar kita di Bone ini tentang masalah zakat. Ya, ini kaitannya dengan kemiskinan. Kita tahu bahwa di Bone ini jumlah orang miskin ekstrim itu masih besar, sekitar 3.000 orang Pak. Kalau miskin absolut ini kurang lebih 70.000 orang. Nah, ini kemiskinan ini bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten, tapi tanggung jawabnya kita semuanya gitu. Sebagai kaum muslimin kita punya kewajiban untuk membayar zakat Pak. Zakat fitrah yang setiap sekali setahun dan zakat mal, zakat profesi. Ini sebenarnya kalau kita maksimalkan zakat profesi, zakat mal, saya yakin ini namanya kemiskinan bisa kita kurangi dan bisa kita atasi gitu. Oleh karena itu Bapak sekalian, insyaallah kedepannya nanti pemerintah Kabupaten Bone bersama kami Basnas nantinya akan mencoba membuat kesepahaman bagaimana zakat profesi, zakat mal ini betul-betul kita arahkan, kita maksimalkan pemungutannya, kita maksimalkan nanti pemanfaatannya sehingga yang namanya kemiskinan tadi bisa kita kurangi Bapak sekalian. Karena kalau kemiskinan hanya dari saya katakan tadi APBD terbatas Pak jumlahnya. Tapi kalau melalui lembaga-lembaga amal zakat ini sangat mudah untuk disalurkan dan menyentuh kepada saudara-saudara kita yang bisa kita miskin absolut maupun miskin miskin ekstrim. Karena Bapak sekalian, masalah-masalah sosial seperti ini tidak bisa kita biarkan. Karena ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin. Banyak di antara kita ini orang tua kita sudah tidak ada penghasilan, tidak bisa lagi bekerja, keluarganya tidak ada. Ini harus mendapat santunan daripada program Basnas maupun program dari pemerintah Bapak sekalian. Ya, jadi mudah-mudahan dengan semangat Ramadan ini, insya Allah kedepannya Basnas dan pemerintah Kabupaten Bone ini kita bisa sinergi, kolaborasi, kita bisa mengentaskan saudara-saudara kita yang termasuk di dalam kategori miskin absolut maupun miskin ekstrim. Yang terakhir saya sampaikan kepada sekalian mengenai masalah kesehatan gratis supaya kita tidak salah paham. Jadi Kabupaten Bone ini Bapak sekalian kita masih menganut yang namanya kesehatan gratis. Cuma kenapa tidak istimewa karena masih ada utang yang belum dibayar. Di mana utang itu sebenarnya bukan utangnya kabupaten ya Pak Inspektorat ya. Ini adalah dana bagi hasil provinsi yang belum dibayarkan. Jadi kita ini namanya UHC yang bukan istimewa Pak. Universal Health Coverage itu kalau dulu kita masuk rumah sakit langsung di cover semua asuransinya, bisa berfungsi asuransinya gitu. Kalau sekarang ini Bapak masuk rumah sakit mau bikin nanti bulan depan baru aktif. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya kita Bone ini masih tetap yang namanya kesehatan gratis Pak, tapi tidak istimewa lagi ya karena itu tadi ada tunggakan yang belum kita selesaikan Bapak sekalian. Yang terakhir masalah pendidikan, sekali lagi bahwa kita berharap bahwa mudah-mudahan kita ini orang Bone yang terkenal dulunya banyak orang pintarnya, banyak pejabatnya,
kita coba memperbaiki dan membenahi pendidikan kita juga. Karena ternyata dari angka yang ada itu mengatakan bahwa banyak anak-anak kita yang putus sekolah, Pak. Banyak yang tidak sekolah. Ini yang menjadi program kita ke depannya, bagaimana bisa anak-anak kita minimal sampai 9 tahun sekolahnya. Ya, dan saya kira ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab kita semuanya. Saya kira seperti itu Bapak sekalian. Saya sudah 2 kali alhamdulillah bulan suci Ramadan ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan, Pak. Karena namanya pemerintah, kita harus menyampaikan apa yang kita kerjakan kepada masyarakat. Karena kita dipilih kemarin juga, tentu ada harapan masyarakat, Pak. Insya Allah kami komitmen apa yang menjadi program 100 hari kerja daripada beramal, dan juga tentunya visi misi yang telah kami sampaikan pada saat kampanye yang kemarin. Sekarang insya Allah semuanya beramal untuk Bone. Ya, jadi kita berharap nomor urut sudah tidak ada lagi. Sekarang mari kita bersama-sama semuanya kita beramal bagaimana kita memperbaiki Bone yang lebih baik ke depannya insya Allah. Saya kira demikian Bapak sekalian, para jamaah sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.